فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah dijelaskan oleh para ulama bahwasanya seseorang dikatakan mubtadi' adalah apabila dia melakukan suatu penyimpangan terhadap sunnah dengan apa? Dengan niat sebagai suatu ibadah atau ritual ibadah atau menyerupai ibadah dan telah tegak hujjah padanya, akan tetapi dia membangkang. Nah, dia dikatakan sebagai mubtadi'. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala di dalam sebagaimana di dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah itu Anil Masail Al-Masail Al-Manhajiyah atau kurang lebih demikian, atau Al-Manahij Al-Jadidah. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang dikatakan mubtadi' apabila dia melanggar salah satu dari prinsip-prinsip Ahlus Sunnah. Dan kita tahu bahwasanya salah satu dari prinsip Ahlus Sunnah adalah meninggalkan bid'ah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Ushulus Sunnah. Jadi tidak dikatakan seseorang itu mubtadi' hanya apabila melanggar semua prinsip Ahlus Sunnah atau melanggar dalam masalah akidah. Tetapi kalau memang dia melanggar salah satu dari prinsip walaupun bukan termasuk akidah asma wa sifat misalkan, maka ini juga dikatakan mubtadi'. Makanya kalau seseorang itu melakukan semua sunnah tetapi dia memiliki pemikiran khawarij dan telah tegak hujjah padanya, dikatakan dia khariji. Demikian pula seseorang melakukan semua sunnah tetapi dia melakukan apa? Melakukan maulid Nabi dengan sengaja dan telah tegak hujjah dan dia membangkang, maka dia dikatakan sebagai mubtadi', sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Wadi'i di dalam sebagian fatwa beliau. Demikian pula misalkan dia melakukan semua sunnah tetapi sengaja dia misalkan apa? Mencukur rambut kepalanya, mencukur sampai habis dengan niat ibadah, padahal bukan di musim manasik atau yang seperti itu, tetapi dengan niat ini ibadah, yaitu banyak rambut itu akan mengganggu ibadah, maka seperti ini dikatakan mubtadi'. Demikian pula seseorang yang sengaja mengharamkan apa yang halal. Belum lagi dibahas masalah apakah dia kafir atau tidak, tetapi dia mengharamkan apa yang halal dengan niat ibadah kepada Allah, dikatakan dia itu adalah mubtadi'. Demikian pula dia melakukan semua sunnah tetapi dia beribadah dengan cara menari-nari walaupun satu ini saja dan telah tegak hujjah dan dia membangkang, maka dia dikatakan dia itu adalah mubtadi'. Demikian pula seseorang melakukan semua sunnah akan tetapi dia memiliki satu saja pemikiran hizbiyah dan telah tegak hujjah dan dia membangkang, maka dia dikatakan mubtadi'. Orang melakukan semua sunnah tetapi sengaja membuat apa? Yayasan misalkan dan telah tegak hujjah kepadanya dan dia membangkang, menjadikan yayasan sebagai apa? Sebagai sarana dakwah, maka ini adalah mubtadi'. Dan seterusnya. Jadi tidak disyaratkan seseorang itu dikatakan mubtadi' apabila melanggar satu perkara akidah, tetapi satu prinsip sunnah saja dia langgar dan telah tegak hujjah, maka dia kena itu. Salah satu prinsip sunnah apa? Yaitu meninggalkan bid'ah. Makanya disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan dalam Syarhus Sunnah, seseorang tidak dikatakan sebagai sunni kecuali apabila telah terkumpul padanya semua karakter sunnah. Bukan berarti orangnya maksum, bukan berarti semua sunnah Nabi dilakukan, tapi apa maksudnya adalah prinsip-prinsip sunnah. Kita tidak mampu melakukan beberapa sunnah Nabi, mungkin misalkan untuk orang-orang tertentu tidak mampu untuk puasa Daud misalkan. Bukan berarti ini tidak melakukan salah satu karakter sunnah, bukan demikian. Karena apa? Untuk masalah perincian, masalah ibadah-ibadah yang sifatnya mustahabah, bukan berarti kalau orang meninggalkan salah satunya dikatakan mubtadi', bukan itu. Tapi maksudnya adalah sesuatu yang memang menjadi karakter sunnah, menjadi prinsip sunnah, menjadi alamat Ahlus Sunnah. Dan salah satu alamat Ahlus Sunnah apa? Membenci bid'ah dan meninggalkan kebid'ahan dan juga apa? Meninggalkan para pelaku bid'ah. Makanya walaupun dia termasuk sunni salafi selama ini, kemudian dan dia melakukan amalan-amalan sunnah, tetapi dia sengaja bergaul dengan mubtadi'.
dan telah tegak hujjah tapi dia membangkang, maka dia digabungkan kepada orang itu. Sebagaimana fatwa Imam Ahmad, Imam Al-Barbahari dan lain-lain. Seseorang digabungkan dengan orang yang menjadi teman dekat dia. Taib, hukum sesuai dengan dohirnya. Dan Allah lebih tahu kenapa dia seperti itu. Boleh jadi dohirnya dia melakukan semua sunnah, tapi di batinnya ada satu prinsip sunnah yang sebenarnya tidak dia sukai, yaitu apa? Walak barok lillah. Maka dia adalah mubtadi'. Taib. Bukan karena telah jelas bahwasanya dia melakukan suatu bid'ah tertentu, tetapi dia bergaul dengan seorang mubtadi' telah tegak hujah padanya dan dia tetap bergaul. Berarti memang hatinya ada kesamaan itu. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.